Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja. Budrek ada obatnya nonton kita semua. Maaf itu bercanda, yang ini serius. Untuk ID remix King Creator. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya. Berikut ini tambahan penjelasan atau penegasan ulang materi tentang dampak kolonialisme dan imperialisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain kerja paksa, berikut ini dampak lain dari kolonialisme dan imperialisme. Monopoli dan penguasaan suatu daerah atau koloni oleh penjajah menimbulkan situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Selain itu, dampak kolonialisme ada beberapa bidang, yaitu Dampak kolonialisme di bidang pendidikan. Dampak penjajahan bangsa barat di bidang pendidikan antara lain. Yang pertama, munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia telah membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. bidang ekonomi. Dampak dalam bidang ekonomi. Salah satu dampak dalam bidang ekonomi yang berpengaruh bertahan hingga saat ini ialah diperkenalkannya uang sebagai alat tukar atau sistem pembayaran. Beberapa dampak kolonialisme dalam bidang ekonomi yaitu: 1. Sistem perekonomian bergeser dari pertanian ke perkebunan. 2. Terjadinya monopoli perdagangan yang tidak sesuai. 3. Diterapkannya sistem tanam paksa yang memperkenalkan masyarakat terhadap tanaman baru. Namun, sistem ini juga memberikan dampak negatif karena rakyat mendapatkan tekanan dalam mengelola perkebunannya. 4. Diterapkannya sistem pemungutan pajak hasil bumi. 5. Perkembangan perkebunan membuat pemerintah kolonialisme membangun infrastruktur seperti pembangunan jalan, Anyer sampai Panarukan. 6. Pembangunan fasilitas pabrik seperti kantor, rumah sakit, dan sistem transportasi. Dampak sosial lain yang dirasakan masyarakat yakni sebagai berikut. 1. Adanya kelompok sosial berdasarkan golongan timur asing, golongan Eropa, dan golongan pribumi. 2. Terjadinya mobilitas sosial berupa transmigrasi demi memenuhi kebutuhan tenaga kerja di beberapa daerah. 3. Terjadinya mobilitas sosial berupa transmigrasi demi memenuhi kebutuhan tenaga di beberapa daerah. 4. Munculnya golongan buruh dan majikan karena berdirinya pabrik-pabrik, perusahaan maupun perkebunan. 4. Muncul kaum elit terdidik yang awalnya ditujukan untuk pemenuhan pegawai pemerintahan, tetapi seiring berjalannya waktu kaum ini berpengaruh terhadap pergerakan di Indonesia. 5. Terjadinya berdasarkan dan pemerasan secara kejam kepada rakyat oleh pemerintah kolonial Belanda. Bidang politik. Dalam bidang politik, kolonialisme dan imperialisme bangsa barat Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia beralih ke tangan Belanda. Dampak kolonialisme di bidang politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, Denblas atau Refresh sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Yang kedua, kepala bupati yang dijadikan pengawal negeri dan digaji, padahal menurut adat istiadat kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Yang ketiga,
Bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan sekarang menjadi sistem kepegawan. Perubahan dalam politik pemerintah kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlandija di akhir abad 19 menuju awal abad 20. Jawa menjadi pusat pemerintahan dan memilikinya menjadi wilayah prefektur. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekian dari kami. Wassalamualaikum.